Shalom, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Salam jumpa dalam kasih Tuhan bersama saya, Pendeta Mel Atok. Pada kesempatan ini, saudara-saudara, saya kembali lagi berbagi video untuk mengingatkan kita, semua orang Kristen, bahwa kita adalah suratan yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang, baik melalui pemahaman kita, pengajaran kita, dan tentunya perilaku kita, saudara-saudara. Karena itu adalah satu paket lengkap dari orang Kristen sejati yang adalah saksi-saksi dari Kristus. Nah, saudara-saudara, saya akan menyoroti tema di dalam video ini yang menarik, bahwa tadi malam ya saya lihat itu ramai sekali di YouTube berita tentang bagaimana seorang bernama Pastor Sarah yang adalah rekan pelayanan dari Pastor Joshua Tewu. Dia dalam sebuah live di channelnya, dia menceritakan satu pengalaman yang sebagai manusia itu jelas pengalaman yang luar biasa. Apalagi kita orang Kristen, apalagi sudah disebut pastor atau pendeta. Dan dalam video panjang lebar yang disampaikan oleh seorang bernama PS Sarah itu, dia berbagi dan memang dia sengaja melakukannya dengan alasan demi kebaikan banyak orang. Yaitu dia berbagi pengalaman kedekatannya dengan Pastor Joshua Tewu sebagai kawan pelayanan, di mana mereka sama-sama punya pandangan tentang Allah itu yang kita kenal dengan yang baru-baru muncul ini, yaitu oneness. Oneness itu sebenarnya bagian dari kelompok Unitarian ya, di mana mereka percaya Allah itu tunggal mutlak. Kalau yang saya ikuti, oneness mengatakan ya Bapa itu Yesus, Roh Kudus itu Yesus, dan lain sebagainya. Secara pandangan saya bukan Unitarian, saya Pendeta Mel Atok Trinitarian, di mana saya mempercayai Allah itu tunggal tapi jamak, jamak tapi tunggal. Jadi saya ini kelompok monoteis Trinitarian. Kami menyembah satu Allah, Allah yang Esa, tapi Allah yang Esa itu ada memiliki 3 pribadi, yaitu Allah Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Yang hakikatnya adalah Allah, tapi pribadinya berbeda-beda. Itu pandangan saya, dan puji Tuhan saya belajar dari banyak senior pendeta yang punya pandangan Trinitarian, dan saya sedikit demi sedikit memahami, dan saya tidak akan puas dengan pemahaman itu. Saya selalu mengisi hari-hari saya dengan berusaha mempelajarinya supaya lebih kuat lagi, karena saya adalah pengkhotbah, pengajar. Jadi saya punya tanggung jawab yang besar untuk mengajar dan membuktikan dari kitab suci tentang kebenaran tersebut, dan juga tentunya disertai dengan pertanggungjawaban terhadap setiap pandangan atau ajaran saya. Sedangkan orang yang mengaku Pastor Sarah ini, karena saya jujur saya tidak kenal, tapi karena heboh jadi kita nonton. Lalu dalam hubungannya dengan Pastor Joshua Tewu, mereka adalah oneness gitu ya, dan kami tidak sejalan dengan mereka. Tapi yang menjadi soal ialah mereka ini dikenal sebagai pendeta, dan mereka juga bermain di dunia media sosial. Jadi setelah saya nonton video itu, saya lihat lagi. Ternyata kalau buka judul itu, mencari judul itu, waduh itu judulnya saya sudah tidak enak gitu loh. Dan ternyata dari tadi malam saja, itu saya lihat yang membahas itu tuh banyak banget. Dan ternyata banyak juga
orang-orang non-Kristen, channel-channel yang bukan Kristen, yang memanfaatkan itu sebagai kesempatan untuk lebih lagi membombardir pendeta. Dan kalau sudah ngomong pendeta kan dikaitkan dengan Kristen. Kenapa begitu heboh saudara-saudara? Mungkin saudara juga sudah ikuti ya. Karena itu heboh sekali. Seorang yang bernama Pastor Sarah itu, seorang wanita, dia berbagi pengalaman, dia mengalami semacam ya pelecehan seksual yang diduga dilakukan oleh Pak Joshua Tew. Waduh, dia cerita semua di sana, di mana dia menceritakan bahwa dia mau diperkosa oleh Pak Joshua Tew. Nah, kita tidak tahu kebenarannya. Tentu semua berharap Pak Joshua Tew akan memberikan semacam klarifikasi, karena kita tidak bisa dengar dari satu pihak saja. Kalau saya sih berharap tidak benar. Sekalipun kita punya pandangan teologi yang sama, tapi karena sudah omong Tuhan Yesus, lalu Kristen, ini kan jadinya bagaimana ya? Seperti Kristen dipermalukan, apalagi orang-orang yang sering muncul di media sosial. Yang bicara Tuhan Yesus, bicara perilaku dan lain sebagainya. Jadi saya sebagai salah satu YouTuber juga melihat ini, saya punya harapan semoga tidak benar. Ini semoga tidak benar, karena ini apa yang dikatakan ini kan satu pihak dari pihak perempuan yang mengaku sebagai korban itu. Nah, apakah berita ini benar atau tidak, kita tidak tahu. Saya belum lihat berita terakhir apa yang disampaikan atau bagaimana respon Pak Joshua Tew seputaran apa yang dikatakan oleh Pastor Sarah itu. Ya. Nah, saya jujur aja, saya tidak mungkin bicara apa yang Pastor Sarah, kalau tidak salah dia live itu ada 4 jam kalau nggak salah ya. Aduh, saya rasa itu dengarnya tidak enak. Saya tidak akan ngomong di channel saya ini gitu loh. Nah, ini menjadi pertanyaan ialah apakah gara-gara ini lalu orang menjadi sulit masuk Kristen. Karena saya lihat di salah satu channel non-Kristen, akhirnya si pemilik channel itu bersuara, jangan mau masuk Kristen, lihat itu kelakuan pendeta-pendeta, begini, segala macam. Jadi dia serukan kepada orang yang coba-coba masuk Kristen, kalian jangan masuk Kristen, di dalam Kristen saja ancur-ancuran seperti itu. Nah, itu yang paling saya mau responi sebenarnya dari video ini. Bahwa kita tidak tahu kebenarannya seperti apa ya. Saya jujur, saya berdoa. Saya bukan hanya asal ngomong. Saya berdoa buat YouTuber-YouTuber yang sering bicara Injil di media sosial. Doa saya supaya kita ya bukan hanya bicara atau punya pemahaman, tapi lebih daripada itu kita punya karakter yang kuat. Ya, saya berharap pemahamannya benar dan juga pengajarannya benar dan perilaku sesuai dengan pengajaran yang benar. Karena doktrin yang salah akan menghasilkan perilaku-perilaku yang salah. Pandangan yang sesat akan menghasilkan perilaku-perilaku yang sesat. Itu bisa ada kemungkinan itu. Nah, saya pribadi melihat bahwa andai kata ya ada kasus seperti ini dan untuk kasus Pak Tew ini kita tidak tahu, kita nanti dengar dari Pak Tew. Tapi seperti kemarin Rafi Zacharias yang di Amerika itu pendebat, apakah gara-gara dosanya Rafi itu yang sangat heboh, ya? Lalu orang tidak perlu masuk Kristen. Dengar saudara-saudara. Yang salah bukan ajarannya. Itu oknum. Itu pribadi. Kristen tidak pernah ajar orang. Apalagi pendeta. Jangankan pendeta. Jemaat saja. Dilarang yang namanya percabulan, persinahan. Dalam bentuk apapun. Kita disuruh berjaga-jaga. Melekat kepada Tuhan. Kuat di dalam doa. Kuat di dalam firman Allah.
kuat di dalam ibadah, kuat dalam pelayanan, sambil menjaga diri kita, terus berdoa supaya Roh Kudus pimpin, supaya kita memiliki kemurnian hati, kemurnian motivasi dalam pelayanan kita. Kita jangan menginjil dengan bibit setan. Salah satu contoh menginjil dengan bibit setan adalah dia omong injil-injil yang benar, tapi dia sudah punya bibit setan. Dia melayani tapi misalnya dia konseling lawan jenis, dia mengkonseling tapi sudah ada niat jahat. Dia mau meniduri lawan jenis tersebut, atau dia mau selingkuh dengan lawan jenis tersebut. Dia sudah ada pikiran-pikiran kotor di mana dia menjebak orang dengan alasan menginjil, tapi ujung-ujung terjadi perselingkuhan, dan kasus seperti itu banyak. Dan ingat, itu oknum. Jangan hanya ada gara-gara Yudas di dalam 12 murid Yesus, lalu gara-gara ada Yudas, kemudian orang tidak boleh percaya kepada Yesus gara-gara Yudas. Yudas urusan Yudas. Yesus tidak pernah ajar orang jadi pengkhianat. Yesus tidak pernah ajar orang menjadi pencuri uang kas. Yesus tidak pernah ajar orang untuk melakukan persinahan, perselingkuhan, percabulan, gay, lesbian, dan lain sebagainya. Itu sangat ditentang. Jadi kalau ada oknumnya seperti itu oknumnya. Kristus tidak pernah ajar seperti itu. Mungkin orangnya sedang jatuh, atau memang orangnya memang mirip nabi palsu, atau spirit nabi palsu itu ada dalam dia. Entah dia pendeta, entah dia majelis, entah dia pelayan, entah dia penyanyi rohani. Tapi kalau sudah bikin dosa sebagai kegemaran, bikin dosa sebagai satu gaya hidup yang terus menerus, tanpa ada penyesalan, tanpa ada rasa bersalah. Kalaupun dia menyesal bukan karena dia mengasihi Tuhan. Dia menyesal karena ketakutan nama baiknya sudah sudah terekspos. Akhirnya dia lebih kayak mencintai diri, bukan mencintai Tuhan. Nah, tentu ini sangat penting untuk diresponi. Jadi buat orang-orang lain, saudara-saudara dimanapun Anda berada yang Anda nonton itu, kita tidak tahu kebenarannya. Atau contoh-contoh terlalu banyak. Contoh-contoh terlalu banyak. Saya sendiri sudah berbagi ulang-ulang bahwa pendeta berzina, berselingkuh itu banyak. Banyak. Tapi itu kan urusan mereka. Tuhan tidak ajar itu. Mereka itu orang-orang yang melawan Tuhan Allah. Kita berharap mereka bertobat. Dan kalau mereka tidak bertobat, ketahuan mereka itu seperti nabi palsu yang akan masuk neraka. Jadi buat semua orang percaya, kalau dengar ada berita seperti itu, jangan ciut, jangan kecewa, kita maju terus, tetap beritakan Injil. Sebab pengiringan kita akan Tuhan itu kita tidak lihat manusia. Kita lihat manusia, kita bisa kecewa. Perhatikan itu Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai ayat 4. Dalam perlombaan iman yang diwajibkan kepada kita itu banyak saksi. Dan untuk bisa berhasil jangan putus asa, jangan lemah. Sepanjang ayat itu dia suruh ingat Tuhan Yesus. Pandang kepada Tuhan Yesus. Belajar dari pengorbanan Tuhan Yesus. Kita semua ini dari gelap. Kita semua pernah merasakan sisi gelap. Kita semua pernah rasakan bagaimana hidup berkubang di dalam dosa. Melakukan dosa sebagai kegemaran. Tapi kalau kita sudah bertobat, apalagi sudah berumah tangga, apalagi sudah pimpin umat, apalagi sudah khotbah dari mimbar ke mimbar, memang kita harus berusaha. Berusaha. Dari sisi manusia berusaha. Tentu dengan meminta pertolongan Tuhan, pertolongan Roh Kudus, supaya kita bisa kuat. Ya, buat Pak Joshua Teu, ya mungkin Anda bisa kasih klarifikasi, sebab kasihan banyak orang dengarkan Anda dan Pastor Sarah sudah ngomong seperti itu, kira-kira bagaimana kebenarannya ini. Sehingga Anda juga bisa dengan leluasa bisa menyatakan sikap Anda, apalagi Anda suka bicara-bicara Tuhan Yesus di YouTube. Anda cukup dikenal di Indonesia. Jadi saya pikir memang ini perlu, karena
channel sebelah akan habis-habisan menyoroti, menyerang, memanfaatkannya untuk menyerang orang Kristen. Jadi itu sih saya Pendeta Mel Atok setelah nonton itu, saya respon seperti ini ya. Tetap beritakan Injil, Kristen tidak pernah salah. Kalaupun ada kesalahan itu oknum-oknum, orang-orangnya. Mereka tidak mewakili ajaran Kristen. Justru mereka melawan ajaran Kristus. Makanya mereka berkubang dalam dosa seperti itu ya. Ya Tuhan Yesus tolong Pak Joshua Teo ya. Ini bencana nih yang Anda alami ini. Kita tidak tahu ini benar atau tidak. Tapi bagi saya ini berat. Kiranya Tuhan menolong Pak Joshua Teo dan keluarga. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Orang Kristen tetap santai saja. Ada manusia bersalah. Firman tidak pernah salah. Tuhan tidak pernah salah. Roh Kudus tidak pernah salah. Saya Pendeta Mel Atok. Tuhan Yesus memberkati. Salam.